Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita pengen ngebahas di sini ya. Jadi kita lagi di yardnya PT Indo Traktor ya teman-teman. Kita diizinin nge-review salah satu unit Renault ya. Inilah unit Renault K460 T6x6. Jadi traktor head 6x6 ya dari Renault ya teman-teman. Jadi nantikan di channel Seputar Tambang kita bakalan review seperti apa sih unit traktor head 6x6 K460 ini. Oke? Dulu untuk spesifikasi unit Renault K460 T6x6 ini ya teman-teman. Kita bahas dulu spesifikasi yang pertama dari sisi engine-nya. Dia pakai engine DXi 13 Euro 3 teman-teman. Jadi dia pakai 13 liter ya. Terus kalau untuk horsepower-nya unit ini 331 kW dari 1450 rpm sampai 1800 rpm. Terus kalau untuk torsinya di 2200 Nm di putaran 1050 sampai 1400 rpm. Kalau untuk dari sisi GVW unit ini 45 ton ya. Kalau untuk GCW unit traktor head ini di 100 ton ya teman-teman. Dan kalau dari sisi maksimum weight-nya dari unit traktor head ini, dari yang depan di 9 ton, di bagian rear axle satunya di 18 ton, di rear axle duanya di 18 ton. Terus lanjut lagi dari sisi gearbox atau OptiDrive-nya, dia pakai OptiDrive Extended ATO 2614F, 14 forward, 2 crawler gear dan 5 reverse teman-teman. Terus kalau dari retarder dia pakai OptiBrake 414 kW di putaran 2300 rpm, dia pakainya drum brake. Terus dari sisi kabin dia pakai decap ya, decap. Kapasiti solarnya 360. Kalau untuk tampilan dari sisi spesifikasi yang lainnya bisa teman-teman lihatlah di tampilan ya di layar. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu dari sisi tampilan unit traktor head Renault K460 T6x6. Jadi tampilan dari sisi atas dia udah ada sun visor dari pada luarnya ya, udah dilengkapi. Terus ada blank spot mirror, ya udah dilengkapi 2 kali wiper ya. Itu belum dipasang aja blade-nya ya teman-teman, soalnya unit baru juga. Ada 2 kali hand grip. Ini untuk area depannya. Ini locknya di sini ya, di locknya, di seloknya ini plat ya teman-teman. Nih tampilannya, ya udah dipasang 2 kali pegas. Reservoir tank radiatornya udah dipasang screen juga. Nah ini plat posisinya plastik ya. Ini emblemnya Renault, ini yang plastik. Kalau untuk dari sisi bumpernya ini dia udah besi ya teman-teman ya. Udah dilengkapi 2 kali suspensi kabin, absorber kabinnya di situ. Nah ini untuk dari sisi lampu ya. Sisi lampu dia masih menggunakan halogen. Ini pakai bolam, udah dipasang guardnya juga di sini bagian lampunya ya. Oke. Untuk bumper dia udah full besi ya, full besi nih. Nah untuk bagian axle depan teman-teman bisa lihat ada stabilizer di bagian depannya. Jadi dan tinggi ya untuk ground clearance-nya teman-teman. Ini untuk stepnya aja untuk naikin. Dan nggak lupa untuk pinnya. Jadi untuk pinnya udah dilengkapi di sini juga. Oke, kita lanjut di bagian sebelah kiri ya. Kita lihat tampilan sebelah kirinya seperti apa yuk. Nah ini ya teman-teman, kalau untuk tampilan sebelah kiri unitnya dia udah dilengkapi blank spot mirror juga sebelah kiri. Untuk spionnya 2 kali spion. Terus untuk dari sisi pintu dia ada groove kayak gini ya, dalam pintunya. Untuk handle pintunya kayak gini nih, sistemnya tarik. Dia udah ada reflektor juga.
Untuk stepnya 3 kali step, dan ini fleksibel ya. Ini fleksibel nih. Kalau untuk dari sisi step paling belakangnya udah dilengkapi sennya juga, ada lampu sen sini, ada untuk hand gripnya juga ya, tangan. Untuk over fender ataupun spakbornya, untuk ban dia pakainya Bridgestone, profil ban 325 R24 juga. Nah ini untuk dari sisi baut dia udah pakai posisi 10 baut ya, 10 baut, dan dilengkapi juga dari sisi nut covernya, jadi plastik tutup dari sisi bautnya teman-teman. Nah ini dari sisi tingginya ini beda ya, tinggi antara kabin, soalnya memang untuk off-road. Ini tampilan di bawah, sisi bawah kabin dia dilengkapi, dipasang 3 kali lip spring ya, 3 per daunnya juga di situ. Nah ini untuk tampilan dari sisi belakang ya, sisi belakang kabin yang modelnya fix. Untuk dari sisi plate cleanernya nempel ke kabin sebelah kiri, masuk ke air intake di bawah kabin tuh, untuk filternya ya, untuk bagian filter. Nah ini untuk area belakang konektor headnya ya, untuk gandengan posisinya, sisi situ untuk lampu, brake dan lain-lain. Ini untuk baterai, dia udah ada baterainya juga, jadi kalau teman-teman unitnya nggak aktif, ini bisa dinonaktifin ya, jadi biar awet baterainya. Ini ada tangki ya, tangki anginnya bagian sini. Ini untuk transfernya, bagian transfer untuk aktifin 6x6 nya ya teman-teman, dari sini. Ini ban cadangannya sini. Oke, ini tampilan dari sisi tangki anginnya juga. Ini tampilan dari sisi axle ya, axle nomor 1. Jadi axle nomor 1 chamber brake-nya udah dilengkapi di atas ya teman-teman. Jadi benar-benar free lah di bagian bawahnya, nggak bakalan kena material-material lain-lain ya, dilengkapi di situ. Kalau untuk tampilan di sini ya, V-stay-nya untuk di axle-nya ya, teman-teman bisa lihat ada V-stay-nya di situ. Ini untuk ada chamber brake-nya, V-stay, dan dari sisi sasis teman-teman bisa lihat juga, ini full ya, bagian sini nih, ini platnya. Jadi dari sisi belakang engine sampai ke ujung belakang dia full. Kalau dari sisi plate-nya, double plate. Ini untuk axle-nya dia udah dilengkapi juga final drive untuk ngasilin torsi yang lebih gede lagi. Untuk profil bannya 235 95 R24. Ini untuk tampilan dari sisi ban belakang. Untuk lip 4 kali lip spring, U-bolt-nya juga di situ ya. Jadi dia udah pakai di situ ya tampilannya. Nah, nih kalau traktor head ya, di kepala dia ada spakbor nih, fendernya di sini. Jadi dia satu mounting di sini ya, mounting di sini, pasang terus sekalian dengan bagian lampu, dia full LED nih lampunya ya, masuk traktor headnya. Nah ini berhubung unit baru, jadi dia mufflernya masih ketempel ya, soalnya dipasang di situ tuh, nantinya bakalan dipasang. Tampilan dari sisi gardan belakang memang tinggi ya, kurung clearannya tinggi, chamber brake-nya di bagian bagian atasnya ya teman-teman. Nah kelihatan dari sini juga dari sisi V-stay-nya ya, V-stay-nya di situ, area wiringnya udah kebungkus semua tuh, rapih ya memang ya, jadi nggak ada yang keluar-keluar. Oke, kita lihat di bagian sebelah kiri unit. Ini kalau untuk tampilannya sama kayak, sebelah kanan unit, tampilannya sama kayak sebelah kiri unit ya. Kalau untuk gandengan dia pakainya jos ya, jos. Untuk dari sisi dudukan gandengannya, ini tangki bahan bakarnya di 380 liter kapasitas daripada solar unit ini ya teman-teman. Nah, ini yang di bagian bawah ya. Jadi sama kayak untuk yang model rigid, dia udah transfernya udah dilengkapi oleh side glass. Terus di bagian transmisi dia ada juga PTO juga di situ ya sebenarnya. Ada juga PTO. Nah itu untuk tampilan daripada sampai ke front axle, jadi gardan depan ya. Nah ini untuk mufflernya dia udah dilengkapi cover juga. Sama dari sisi muffler keluarannya juga dia udah dilengkapi dari sisi cover guardnya juga dilengkapi nih, udah dilengkapi filter. Sini ada side glass, terus sini juga dari sisi engine bisa diaktifin PTO nya juga ya. Untuk turbo posisinya dia nggak dipasang cover, tapi untuk di intake tube-nya dipasang ya, ada platnya tuh teman-teman. Kalau untuk dari sisi engine, ini over fendernya ya, sebelah kanan ya, modelnya sini nih ada plastik sini ya, kabinnya tambah, jadi
aksennya itu putih dengan hitam. Untuk bannya sama 325 95 R24 Bridgestone. Dia udah dipasang juga plastik untuk murnya ya. Jadi posisi dengan nutnya ini dia udah dipasangin tutup. Ini untuk tampilannya nih, lebih dari sejengkal ya teman-teman, tinggi memang. Soalnya memang untuk off-road ataupun untuk lowbed ya, untuk lowbed juga bisa diaplikasi. Tuh untuk tampilan dari sisi filter, dari depan dia tiga daun ya. Kalau untuk springnya tuh kelihatan betul ya, dari sisi suspensi kabin, hose-nya, absorber ataupun posisinya shock breakernya. Di sisi bawah kabin tuh ada nomor-nomornya juga. Nah ini ya teman-teman, jadi untuk dari sisi tampilan pintu kabin di bagian depan, memang Renault kebanyakan memang di cap ya, memang kebanyakan di kabinnya bukan sleeper cap. Nanti kita bisa ngelihat di tampilan dari sisi dalam kabin ya seperti apa. Untuk emang teman-teman penasaran, ayo kita lihat yuk dalam kabinnya seperti apa. Nah ini ya teman-teman, jadi ini tampilan di dalam kabinnya. Area door trim, dia ada door pocket, sini udah dilengkapi lampu, terus ini ada speaker di situ untuk setel spion ya. Nah dia pakainya matic ya, juga matic, jadi dia pakai 2 pedal, ada posisi hand grip 2. Nanti kita pastikan lihat ke dalam, ini udah pakai operator seatnya angin juga ya teman-teman, jadi lebih nyaman lah kalau untuk dari sisi pengemudi. Oke, kita lihat dalam kabin yuk. Ketik dulu aja, tegale. Wah, kan ada audio kan, Ci? Audionya hidup, Cuk. Mana matikannya? Mut baik, Ci. Ada, Ci. Matikan dulu. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini untuk tampilannya dalam kabin unit Renault K460 T6x6. Nah ini untuk dari sisi tampilannya sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini. Dari sisi steering dia pakai 4 palang ya, 4 palang. Kalau dari sisi switch untuk menu dengan untuk ngeback ini aja, cuman ada ya opsionalnya di sini. Terus dari sisi untuk nyetelnya sama kayak yang rigid ya, setelnya ada switch di sini ya, diangkat untuk nyetel dengan teleskopiknya ya. Ini bisa di setel di sini nih anginnya. Ini untuk operator seatnya ya udah pakai angin ya, jadi lebih empuk lah, lebih ngenyos untuk ininya ya. Nah terus sisi audionya bagian atas di sini teman-teman, dari sisi audio. Terus di sini untuk kebutuhan dari sisi operatornya ya, ngitung berapa kilometer itu dan lain-lain. Untuk controller AC bagian depan sini, switch electric parking brake-nya di sini, dan ini ada switch emergency, termasuk lampu dengan switch yang lainnya ya, termasuk garden. Terus di sini ada jackpot ya, jackpot 24 dengan 12 volt. Untuk tuas yang di sebelah kiri, horn. Untuk wiper, rating dengan lampu ya. Kita coba hidupin ya teman-teman ya, soalnya panas sih. Kalau kita nggak hidupin ini lumayan juga. Nah ini ya tampilan dari sisi awalnya, sisi awal tampilannya. Coba tampilan pas awal itu aja, pas sinematiknya sih. Misalkan 3 dulu ya, top. Nah itu pas awal ya teman-teman, persen emang kita running nih. Nih kita hidupin dulu AC-nya ya, panas ya teman-teman. Nah ini audionya dia bagian atas juga bisa audio ya, bisa masukin CD DVD ya teman-teman, untuk audio di bagian sini ya. Terus untuk switchnya dia di bagian sini nih, di dekat steering nih ada untuk audionya ya, tinggal audionya ada di bagian sini. Terus levernya matic dengan manualnya di sebelah kanan ini untuk di engine brake. Nah, ada tampilannya ya, berapa kali barnya, sekali, 2 kali, 3 kali full maksimum untuk dari sisi engine brake.
pada unit ini nih. Terus dari sisi kisi AC, dari sisi mirror juga dia bisa setel kayak gini teman-teman. Tuh, dia pakainya sistem kayak joystick. Tuh, tuh ya. Terus kalau muter lagi di bagian bawah, kita bisa setel nih di sini. Oke, termasuk yang di sebelah kiri. Ini ada kisi-kisi AC-nya. Ini kisi AC banyak juga nih, kisi AC. Untuk speaker ya di bagian sini, bagian sana juga ada speaker. Sini ada lampu LED ya, kalau untuk di depan. Dan kalau untuk pada saat memang hujan, sini ada ya teman-teman. Jadi untuk semburan di bagian sini nih, tuh ya. Untuk kanan kiri juga ada juga kaca ya. Dan untuk arah semburan AC-nya ya, biar nggak kabut. Bagian dashboard dia rata. Sini ada bagian elektrik ya, bagian konsol elektriknya. Bisa melihat fuse dan relay bagian sini untuk naruh barang juga. Situ ada konsol-konsol AC. Terus dari sisi operator seat ini, nah dari safety belt dia sistemnya retract ya teman-teman. Jadi dia warna merah, tuh indikator kalau operatornya pasang apa enggak. Dari sisi safety beltnya juga sistemnya retract. Untuk armrestnya dia cuma ada satu ya, bagian sebelah kiri. Headrestnya bisa di setel juga naik dengan turun. Dari sisi headrestnya empuk ini teman-teman, nyaman betul ya. Nih, dari sisi mengemudinya ya. Terus bagian belakang, nih ada tempat naruh barang. Ini wipernya belum dipasang. Ini kalau misalnya untuk naruh barang yang bisa geser-geser ya. Ada karetnya juga di bagian sini teman-teman. Di bagian belakang sini ada kelengkapan kayak jack dan lain-lain. Kacanya modelnya fix. Bagian belakang sini nih untuk lampu ya. Lampunya itu berdasarkan dari sisi switch sini nih teman-teman. Switch di depan. Nah, ini ada gordennya untuk ngerilisnya di bagian sini nih. Ini ya, ngerilisnya. Terus push ini kalau untuk ada barang ataupun kertas, saya klip bagian sini. Sini ada konsol. Sini, terus di situ juga ada konsol juga. Kalau misalkan bagian konsol, di bagian penumpang dia modenya fix dan nggak ada armrest ya. Headrestnya bisa di setel juga di bagian penumpang ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat nantinya di situ ya. Oke, itu aja sih ya teman-teman. Jadi dari sisi tampilan interior unit Renault 460T 6x6 traktor head Renault di yardnya Indo Traktor. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.